Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan untuk harga mutlak. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah kalian mengamati video ini, kalian mampu menyusun pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan benar, kemudian menentukan penyelesaiannya, serta menggunakan konsep persamaan dan pertidaksamaan untuk menentukan penyelesaian sebuah permasalahan yang berkaitan dengan nilai mutlak. Masuk pada kasus pertidaksamaan harga mutlak, coba kita pahami kasus berikut ini. Gunung Bromo adalah salah satu tempat menarik yang sering dikunjungi para turis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada pagi hari, kisaran suhu di sana mencapai 10 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Kalau siang hari, 30 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Apa kaitannya dengan pertidaksamaan yang akan kita bahas? Kasus ini, Bu Ain ambil di sini adalah tentang pada kasus kisaran suhu pada pagi hari. Untuk kisaran suhu pada pagi hari, antara 10 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Pernyataan ini kita bisa tuliskan dalam bentuk pertidaksamaan, di mana bentuknya yang seperti ini. Bisa 10 derajat Celcius hingga 18 derajat Celcius. Ini adalah model matematika dari pertidaksamaan untuk kasus suhu pada pagi hari. Pernyataan ini pun bisa kita tuliskan dalam bentuk harga mutlak. Maka bentuk ini terjadi jika dan hanya jika bentuknya adalah harga mutlak dari X min 14 derajat Celcius kurang dari sama dengan 4 derajat Celcius. Sebelum kita membahas bagaimana mengubah bentuk pertidaksamaan ini ke dalam bentuk pertidaksamaan harga mutlak, kita pahami dulu apa itu pertidaksamaan harga mutlak. Video sebelumnya, kita sudah berbicara dan membahas tentang nilai harga mutlak, mulai definisinya seperti ini, hingga bentuk persamaan daripada harga mutlak. Ada beberapa bentuk persamaan, bentuk umum persamaan daripada harga mutlak. Sama halnya dengan persamaan harga mutlak ketika kita berbicara tentang pertidaksamaan harga mutlak, bentuknya sama. Hanya yang membedakan adalah letak di sini sama dengan ya. Maka kalau bentuk umum pertidaksamaannya pasti ada lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan seperti ini ya. Jadi bentuknya hampir sama dengan persamaan. Yang membedakan adalah konsep untuk pertidaksamaannya. Di mana dengan syarat utama, nilai A-nya adalah bilangan real dengan syaratnya bahwa A-nya di sini sama dengan C yang ada di sini lebih besar dari 0, dan X dan Gx-nya merupakan sebuah fungsi dengan variabel daripada Gx. Jadi tidak jauh berbeda dari persamaan harga mutlak untuk penyelesaiannya. Penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak itu sendiri bagaimana? Di sini berlaku bahwa nilai yang pertama, ketika bentuknya itu adalah kurang dari, maka berlaku bentuk seperti ini. Kalau kita gambar tentang pertidaksamaannya dengan menggunakan garis bilangan, ingat bahwa nilai mutlak di sini ada dua nilai, yaitu ada min dan ada yang plus. Berarti ada dua titik, ada min A dan ada A. Ketika dia bentuknya kurang dari, maka dia seperti ini. Dan ketika bentuknya adalah lebih dari, dia akan menjadi bentuknya seperti ini. Ini min A, kemudian ini A. Kalau lebih dari, berarti dia seperti ini. Nah,
Perhatikan, kemarin kita sudah berbicara tentang persamaan linier, pertidaksamaan linier. Jadi, kalian bisa membedakan kapankah dia lebih kecil ataukah kapan dia lebih kecil sama dengan. Pada garis bilangan dibedakan pada titiknya di sini ya. Ada bulatan penuh, bulatan kosong, dan seterusnya. Dan konsep-konsep tentang pertidaksamaan linier yang sudah kalian pelajari pun akan terpakai. Nah, pada kasus pertidaksamaan nilai mutlak ini juga, ketika bentuknya adalah dua bentuk kuadrat seperti ini, kalian bisa menyelesaikan dengan menggunakan dikuadratkan seperti ini. Jadi, konsep ini berlaku juga pada persamaan. Jadi, ketika kalian sudah memahami persamaan nilai mutlak, maka untuk kasus pertidaksamaan nilai mutlak ini bukan hal yang sulit lagi untuk kalian pelajari. Kita langsung pada kasusnya. Di sini tentukan nilai himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak untuk bentuk kayak gini. Ingat bahwa untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan harga mutlak atau pertidaksamaan harga mutlak ini kasusnya sama dengan persamaan harga mutlak, yaitu kita biarkan dalam bentuk harga mutlak sendiri. Harga mutlaknya harus tunggal. Maka di sini min 4 di sini harus pindah. Harus kita pindahkan, harus kita pindah ruaskan, sehingga dia akan menjadi bentuk yang seperti ini. Ya, jadi harus dipindahkan karena kita harus minta bentuknya tunggal seperti ini. Ketika dia bentuknya lebih besar, maka penyelesaiannya seperti ini ya. X lebih kecil sama dengan min A atau X-nya lebih besar sama dengan A. Jadi ini kita anggap sebagai X-nya dan ini adalah kita anggap sebagai A-nya. Maka menjadi bentuk ini X-nya lebih kecil. Min A di sini adalah min, kemudian ini adalah A. A-nya di sini adalah 4. Atau di sini X-nya adalah 3X min 2 lebih besar sama dengan 4. Baru kita selesaikan dengan menggunakan pertidaksamaan linier yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk mendapatkan nilai daripada X. Berarti di sini min 2-nya yang harus pindah ya. Sehingga seperti ini. Min 2 pindah dari min 4 ditambah 2. Menjadi di sini tinggal min 2. Setelah itu, untuk mendapatkan nilai X berarti kita bagi dengan 3. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Selanjutnya, untuk penyelesaian ini ditambah 2 ya jadinya ya. 4 ditambah 2 menjadi 6 di sini, sehingga nilai X-nya kita bagi dengan 3 sama dengan lebih besar sama dengan 2. Maka ini adalah bentuk HP-nya dari kasus pertidaksamaan nilai mutlak yang diberikan. Jadi bisa kita tulis seperti ini, X-nya X demikian sehingga X-nya kurang dari sama dengan min 2/3 atau X-nya lebih besar sama dengan 2 untuk X anggota bilangan real. Kasus berikutnya, jika ada bentuk seperti ini, seperti apa? Sama, kita anggap ini bagian X-nya saja, kemudian ini adalah bagian A. Sehingga dari sini, kalau ini X-nya saja, ini A, kita bentuk karena dia lebih kecil, jadi ekuivalen seperti ini ya penyelesaiannya, karena dia bentuknya lebih kecil. Jadi, di sini kita dapatkan ini bagian X-nya, kemudian ini bagian A, min A, dan bagian A-nya. Ini ada bagian min A, kemudian ini bagian A-nya. Selanjutnya, kita uraikan. Jika susah menyelesaikannya, kita bisa membagi menjadi 2 bagian. Ke bagian yang pertama, yaitu yang sebelah sini, kita tuliskan. Dan bagian yang sebelahnya lagi, untuk min 1-nya kita ambil seperti ini, bagian yang ini. Kita ambil 2 bagian. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Berarti karena ini kasusnya adalah ada pangkat 2-nya, berarti penyelesaiannya menggunakan pertidaksamaan kuadrat. Ruas ini berarti harus sama dengan 0. Maka biar ini jadi 0, maka harus dipindahkan ke sini. Harus dikurangkan 1 ya. Menjadi
Seperti ini, karena 1 dikurangkan 1 di sini sama dengan 0. Selanjutnya kita ubah nilainya. Karena masing-masing x kuadrat ini punya x, 3x ini punya x, maka x-nya kita bisa keluarkan. Sehingga didapatkan ini. Ingat kasus untuk pertidaksamaan kuadrat. Setelah ini kita buat apa? Setelah ini kita buat garis bilangannya, tapi kita buat pembuat nolnya dulu. Karena ada 2 bagian ini, maka kita ambil x-nya yang sama dengan 0 atau x min 3-nya yang sama dengan 0 sehingga x-nya sama dengan 3. Dari ini kita buat garis bilangan. Garis bilangannya yang meliputi adalah angka 0 dan angka 3. Nah, ingat karena di sini lebih kecil dan di sini maka nanti HP-nya yang negatif. Kita cari dulu mana yang positif, mana yang negatif. Ingat kalau pertidaksamaan kuadrat, cara cepatnya melihat nilai A-nya. A-nya di sini apa? A-nya di sini kan positif ya. Kalau ini nggak kelihatan berarti angka 1. 1 itu kan positif, maka kita awali di sini dari kata-kata plus, kemudian min, kemudian baru bagian yang lainnya adalah plus. Nah, setelah itu kita lihat tadi bahwa di sini lebih kecil, maka HP-nya yang mana? Betul, HP-nya yang negatif ya. Maka kita di sini didapatkan bahwa HP-nya itu yang negatif. Bagian yang tengah-tengah sini, ini adalah HP-nya. Selanjutnya kita lihat yang tadi kita uraikan untuk min 1. Kenapa ini bentuknya seperti ini? Yang pertama, Bu Ain tuliskan bentuknya yang hijau ini adalah min 1 lebih kecil x pangkat 2 min 3x plus 1. Bentuknya sama. Kenapa? Karena bagian ini dimakan oleh tandanya. Perhatikan bentuk ininya. Nah, bagian ini kan memakan pada bagian yang ini. Nah, di sini kan jadi sama saja. Bisa diubah bentuk seperti itu. Selanjutnya, karena bentuknya adalah masih kuadrat, maka bagian min 1 harus hilang. Min 1 hilang maka harus ditambah dengan 1 sehingga menjadi x kuadrat min 3x plus 2 karena ini harus ditambah dengan 1. Jadinya di sini adalah plus 2 sehingga ruas sebelah kanannya menjadi 0. Selanjutnya diapakan? Sama seperti penyelesaian pertidaksamaan kuadrat, yaitu kita faktorkan. Baru kita cari pembuat nolnya. X min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1, atau X min 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Ingat, pada pertidaksamaan dibuat lagi apa? Benar, garis bilangan. Kita buat garis bilangannya seperti apa? Nah, di sini titiknya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Maka pada garis bilangan, kita ambil titik mana yang posisinya ada 1 dan ada 2. Karena pada garis sebelumnya itu adalah 0 sama 3, berarti 1 dan 2 di antara 0, 3 ini ya. Kita buat gambarnya seperti ini, garis bilangannya. Setelah itu, lihat posisi A-nya. Karena posisi A-nya di sini adalah 1, maka dia positif, maka tanda di sini kita awali dengan kata-kata plus, kemudian min, kemudian di sini adalah plus. Lihat tandanya, karena di sini lebih besar, maka HP-nya yang mana? Betul, HP-nya yang positif, berarti yang kanan dan yang kiri. Maka di sini kita cari irisan keduanya untuk membuat himpunan penyelesaiannya. Irisan keduanya yaitu perhatikan bagian-bagian yang dilalui oleh dua garis bilangan tersebut, yaitu pada bagian ini yang dilewati ada 0, kemudian di sini ada 1, kemudian di sini ada 2, dan di sini ada 3. Dan himpunan penyelesaian adalah dua bagian yang dilalui oleh keduanya. Kalau yang ini kan tidak, yang bawahnya iya, maka tidak termasuk HP-nya. Jadi yang termasuk HP-nya itu yang kayak roti ditumpuk dua ini. Ini adalah HP daripada penyelesaian kasus tersebut. Jadi ini adalah bagiannya.
HP-nya di antara sini. Maka Bu Ain buat garis ini 1, kemudian ini ada 2, dan ini ada 3. Kita buat garisnya seperti ini. Selanjutnya, karena ini bagian yang atasnya itu iya, tapi ini tidak, maka yang tengah-tengah ini bukan. Kemudian kita cari antara 2 dengan 3. Antara 2 dengan 3 ini atas iya, bawah juga iya. Maka ini juga termasuk daripada HP-nya. Sedangkan yang setelahnya 3, ini tidak, yang atas tidak, kemudian yang bawah iya, maka kita tidak termasuk HP-nya. Maka hanya 2 bagian ini saja yang merupakan HP-nya. Yaitu siapa? Yaitu X yang di antara angka 0 dan 1, dan X yang antara angka 2 dan angka 3. Mudah dipahami ya? Pada kasus berikutnya diberikan kasus yang seperti ini. Nah, bagaimana penyelesaian kasus yang seperti ini? Ingat ya, bahwa harga mutlak berbeda dengan tanda kurung. Maka selesaikanlah dengan sesuai dengan konsep daripada harga mutlak itu sendiri. Karena di sini adalah harga mutlak sudah tunggal, kemudian lebih kecil ini kita anggap sebagai A. Jadi 2 ini kita anggap sebagai A, dan semua yang ini kita anggap sebagai X-nya. Maka kita sudah mengetahui ketika dia bentuknya lebih kecil, maka penyelesaian ekuivalennya seperti ini. Maka A-nya ini adalah 2, maka menjadi min 2. X-nya adalah posisi ini semua, ini adalah X-nya. Lebih kecil sama dengan 2, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana penyelesaiannya? Nah, jika biar lebih mudah kita bagi ya. Kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang ini dan bagian yang ini. Nah, kita jadi bagi menjadi 2 bagian. Kita selesaikan dulu untuk yang ini. Harga mutlak X plus 4 min 3 lebih kecil sama dengan 2. Di sini satu persatu harga mutlaknya hilang. Karena kita sudah mengubah ini menjadi bentuk yang seperti ini, maka harga mutlak yang pertama di luar ini sudah hilang. Tinggal yang di dalamnya ini saja. Jadi, harga mutlaknya sudah tidak ada di sini lagi. Maka tinggal bentuk ini. Kita selesaikan seperti harga mutlak biasanya. Dan yang satunya lagi, bagian yang satunya lagi adalah min 2 lebih kecil seperti ini. Nah, kita juga menyelesaikan. Penyelesaiannya seperti apa? Kembalikan lagi ke konsep pertidaksamaan harga mutlak. Ini harus sendiri. Jadi yang berpindah atau yang harus hilang adalah min 3-nya. Min 3 harus hilang biar menjadi hilang menjadi plus 3. Maka ruas kanan pun harus ditambah 3 menjadi 5 sehingga bentuknya seperti ini. Harga mutlaknya masih ada. Jadi jangan diubah menjadi kurung, tapi konsep harga mutlak. Karena di sini lebih kecil, maka masih menggunakan yang ini ya. Dan posisi yang ini adalah sebagai X-nya. Maka X plus 4 di sini tengah-tengah diapit oleh min 5 dan 5. Di sini sebagai A-nya. Nah, seperti ini kita selesaikan. Biar hilang, maka plus 4 ini biar hilang menjadi dikurangkan dengan 4. Maka semua ruas di sini dikurangkan dengan 4. Min 5 dikurangkan dengan 4, kemudian 5 ini dikurangkan juga dengan 4, sehingga menjadi bentuk seperti ini. Karena dikurangkan dengan 4, semua ruasnya dikurangkan dengan 4. Nah, coba kita buat dalam garis bilangannya seperti apa. Satu persatu untuk kasusnya nanti kita iriskan namanya. Karena diapit oleh min 9 sama 5, min 9 sama 1, maka di sini harus di tengah-tengah ya, antara min 9 dan 1. Ingat, di sini bulatannya adalah bulatan penuh karena di sini ada sama dengannya. Jadi karena di tengah-tengah, maka di sini ini diapit oleh keduanya, diapit oleh min 9 dengan 1 yang ada di tengah-tengah ini. Selanjutnya, di sini kita uraikan untuk kasus berikutnya, yaitu ketika min 2 lebih kecil sama dengan harga mutlak. Tetap berarti di sini min 3-nya harus hilang. Min 3 harus hilang berarti ditambah 3. Ruas kanan ditambah 3, ruas kiri ditambah 3. Maka ini tinggal 1 di sini ya. Atau kita buat kalau biar tidak bingung, kita posisikan, kita balik. Posisinya mulutnya di sini makan pada posisi yang ini, mulutnya tetap makan pada posisi yang ini.
Kita balik biar lebih mudah, sehingga bentuknya seperti ini. Karena bentuknya lebih besar, maka ingat kasus untuk yang lebih besar seperti apa? Pada kasus yang lebih besar, karena untuk kasus lebih besar, harga mutlak X lebih besar sama dengan A, itu akan ekuivalen dengan nilainya X lebih besar sama dengan A, atau X-nya lebih kecil sama dengan min A. Jadi, kalau ini bentuknya yang lebih besar ya, maka ini kita anggap X-nya, ini kita anggap A-nya. Berarti di sini kita tuliskan X plus 4-nya lebih kecil dari min A, di sini min A-nya yaitu 1, atau X plus 4-nya yang lebih besar dari 1. Di sini harga mutlaknya sudah hilang ya, sudah tidak ada harga mutlaknya lagi. Nah, setelah itu kita selesaikan dengan pertidaksamaan linear seperti biasanya, yaitu plus 4 di sini harus hilang menjadi dikurangkan dengan min 4. Min 4 berarti di sini ketemu X lebih kecil sama dengan min 5. Pada yang sebelah sini pun kita uraikan juga sehingga menjadi bentuknya X lebih besar sama dengan min 3 karena plus 4 di sini berarti harus dikurangkan dengan 4. Kita buat garis bilangannya, yaitu di sini ada min 5 dan ada min 3. Posisi min 5 itu setelah daripada min 5. Jadi harus hati-hati membuat lingkarannya di sini. Lingkarannya masih penuh ya, dan min 3 itu sebelumnya 1. Jadi buat seperti ini. Karena X-nya kurang dari min 5, maka arahnya ke arah sini. Karena kurang dari 5. Jadi arahnya ke arah sini, kemudian X lebih besar sama dengan min 3, maka arahnya ke arah sana. Lebih besar ya. Nah, dari kedua garis bilangan ini, kita cari irisannya seperti tadi, yaitu irisan itu tumpukan roti yang ada 2. Jadi pada bagian yang tumpukan rotinya ini ada 2. Nah, ini kan ada 2. Nah, kalau yang ini kan tidak, ini juga tidak, ini juga tidak. Maka kita ambil yang tumpukan rotinya di sini 2. Maka yaitu di sini antara min 9, kemudian ada angka min 5, kemudian ada min 3, dan ada angka 1. Di mana HP-nya di sini yaitu yang pada posisi antara min 9 hingga min 5, dan pada posisi antara di sini min 3 hingga 1. Maka HP-nya bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Mudah ya? Berikutnya, kalau ada kasus seperti ini. Pada kasus persamaan, kasus ini kita bisa menyelesaikan dengan cara seperti apa? Betul, kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan karena sesuai dengan sifat daripada harga mutlak bahwa harga mutlak X ketika kita kuadratkan dia akan sama dengan nilai daripada X pangkat 2. Maka jangan lupa tentang kasus daripada A min B dikali A plus B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ini kasusnya seperti itu. Nah, kita pindah ruaskan menjadi ini sama dengan 0, sehingga ini menjadi A kuadrat min B kuadrat. Ingat, pakai kurung biar tidak salah. Kalau ditambah ini dengan tambah ini. Tidak jadi masalah kalau nggak pakai kurung, tapi hati-hati ketika dikurangkan. Jadi bentuknya seperti apa? Menjadi 5x min 4 dikurangkan dikurung dulu 3x min 12. Setelah itu baru kalau kalian buka kurungnya menjadi 5x min 4. Buka kurungnya harus berhadapan dengan min di sini. Jadi min 3x plus, karena ini plus karena min kali min di sini plus 12. Jadinya seperti ini. Nah, jadi harus hati-hati untuk pada pengurangannya. Sekarang kita kelompokkan masing-masing X digabung dengan masing-masing X yang tidak punya ada variabel X-nya kita gabung. 5X ditambah 3X jadinya 8X. Kemudian min 4 dikurangkan dengan 12 menjadi min 6. Nah, kita dapatkan yang seperti itu. Kita gabungkan yang memiliki variabel X dan yang tidak memiliki variabel X. Nah, penyederhanaannya di sini. 5X dikurangkan dengan 3X
5x dikurangkan dengan 3x menjadi 2x, min 4 ditambah 12 menjadi 8. Setelah itu dibuat apa? Dibuat garis bilangan. Nah, garis bilangan ini butuh bantuan siapa? Butuh bantuan untuk mencari pembuat nolnya. Jadi kita bisa mencari pembuat nolnya siapa? Pembuat nol di sini berarti kita ambil 8x min 16, kita buat sama dengan 0. 8x sama dengan 16, x-nya sama dengan berapa? Berarti 16 dibagi 8 ya, sama dengan 2. Atau di sini ada 2x plus 8 sama dengan 0, maka 2x sama dengan, berarti ini kita pindah dulu, menjadi min 8, hingga x sama dengan min 8 per 2, yaitu sama dengan min 4. Baru kita buat garis bilangannya di mana terdiri dari angka min 4 dan 2. Ingat, ada sama dengannya, berarti bulatannya adalah bulatan penuh di sini. Setelah itu, karena ini adalah kasus persamaan kuadrat, kita lihat kita menganalisis nilai A-nya. Nah, karena 8x kali 2x di sini adalah 16x kuadrat, berarti A-nya bernilai positif. Maka di sini kita awali dengan kata plus, min, kemudian baru plus. Setelah itu kita lihat apakah yang diminta lebih kecil atau lebih besar. Lebih besar ya, karena lebih besar maka HP-nya adalah posisi yang positif. Sehingga di sini kita dapatkan HP-nya adalah X-nya yang kurang dari sama dengan min 4 atau X-nya yang lebih besar dari 2. Karena ini lebih besar dan yang satunya adalah lebih kecil sama dengan. Selanjutnya, kalau ada kasus yang seperti ini bagaimana? Ingat, konsep harga mutlak tetap harus dijalankan. Kalau di sini ada harga mutlak, maka kita anggap ini adalah C-nya atau A-nya atau bilangan realnya. Kita buat, maka kita harus posisikan, kita pindah ruaskan seperti ini. Setelah dipindah ruaskan, kalian boleh menggunakan cara apapun. Bisa menggunakan dengan cara langsung ekuivalennya seperti ini, atau kalian menggunakan dengan cara mengkuadratkan. Tapi ingat, harus hati-hati bahwa 5 min X ini harus lebih besar sama dengan 0. Jadi harus hati-hatinya di sana. Sekarang kita buat bahwa harga mutlak X-nya lebih kecil sama dengan A. Dan ingat, A-nya di sini adalah 5 min X. Sedangkan X-nya di sini adalah X plus 3. Sehingga kita bentuk seperti ini. Ini adalah bagian X dan ini adalah bagian punyakan A. Setelah itu kita uraikan. Kita bisa ambil satu-satu seperti ini. Biar tidak bingung. Atau kita ambil untuk X plus 3-nya. Jadi kita ambil per bagiannya. Bagian pertama dan bagian yang kedua. Selanjutnya kita uraikan nilai daripada X-nya. Atau kalau kalian merasa bingung karena ininya negatif, maka boleh kalian putar-putar seperti ini. Ingat posisi muternya seperti apa, mulutnya itu makan siapa gitu ya. Ini mulutnya makan X plus 3, maka tetap di mulutnya dimakan X plus 3. Selanjutnya kita bisa menguraikan nilai 1 min 1 kali 5 min 5 min 1 kali min X menjadi plus X. Baru kita gabung nilai daripada masing-masing X-nya. Karena di sini kita bisa menghilangkan sebenarnya kan, habis. Tinggal 3 lebih kecil sama dengan min 5. Apa iya 3 lebih besar daripada min 5? Jadi di sini tidak perlu kita pakai karena variabel X-nya sudah tidak ada. Selanjutnya kita uraikan pada kasus yang berikutnya, yaitu nilai X plus 3 lebih kecil sama dengan 5 min X. Kasusnya berarti kita gabung yang punya X, kita gabung dengan yang punya X, gitu kan. Nah, jadinya seperti ini. Yang tidak punya X kita pindah ke yang tidak punya X. Sehingga di sini ada 2X lebih kecil sama dengan 2, maka X-nya bernilai sama dengan 1.
Nah, jadi HP di sini berarti adalah X-nya lebih kecil sama dengan 1. Tidak memenuhi ya. Jadi ada banyak penyelesaian yang bisa kalian lakukan, terserah kalian, tapi harus hati-hati. Konsep daripada pertidaksamaan harga mutlak, kemudian syaratnya harus seperti apa. Itu yang harus kalian perhatikan. Selanjutnya diberikan kasus seperti ini. Ingat ya, kalau dalam persamaan, kalau ada bentuk kasus seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Yang paling mudah, karena bentuknya di sini harga mutlaknya memiliki nilai yang sama, di sini adalah harga mutlak X-1, di sini juga harga mutlak X-1, maka kita bisa membuat bentuk pemisalan biar lebih mudah. Jadi di sini adalah menjadi ada A kuadrat min 3A plus 2. Di sini lebih mudah. Di sini bentuknya apa? Bentuknya adalah pertidaksamaan kuadrat. Maka apa yang harus dilakukan? Betul, kita faktorkan. Difaktorkan, kalian mendapatkan bentuk faktor seperti itu. Nah, setelah itu, kalau setelah difaktorkan, apa yang harus kalian lakukan? Betul, dicari pembuat nolnya. A-2 sama dengan 0, A-nya sama dengan 2, atau A-1-nya yang sama dengan 0, A-nya yang sama dengan 1. Ingat, masih dalam bentuk A, bukan X. Kita mau nyari X, bukan nyari A. Maka langkahnya itu tetap kita cari dengan bentuk pertidaksamaan. Karena di sini pertidaksamaan, maka buat pertidaksamaan untuk nilai A-nya terlebih dahulu, yaitu kita buat di sini ada nilai daripada 1 yang sudah kita dapatkan dan angka 2. Karena di sini A-nya, di sini koefisiennya adalah 1, maka di sini diawali dari plus, kemudian min, baru plus. Nah, karena yang diminta pertidaksamaannya adalah lebih besar, maka HP-nya yang apa? HP-nya yang positif. Maka di sini HP untuk A-nya yang positif. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa A-nya itu kurang dari 1 atau A-nya ini lebih besar dari 1. Karena ini posisi kurang, A kurang dari 1 atau A-nya ini di sini lebih besar dari 2. Nah, A itu siapa? Kembalikan lagi bahwa A adalah harga mutlak. Harga mutlak X min 1. Kemudian A-nya di sini adalah harga mutlak X min 1 juga. Selesaikan. Diselesaikan di sini. Karena lebih kecil ya posisinya, ini kita selesaikan bentuk seperti ini. Diapit oleh min 1 hingga 1. Biar hilang min 1 di sini, maka semua ruas dikalikan dengan ditambah dengan min 1. Kalau ditambah dengan min 1, di sini 0, kemudian ini 2. Sehingga bentuknya seperti ini. Nah, kita selesaikan lagi bentuk untuk X harga mutlak X min 1 lebih besar, harga mutlaknya di sini ada lebih besar daripada 2. Ingat, penyelesaian untuk lebih besar seperti apa? Berarti, kalau lebih besar seperti apa bentuk penyelesaiannya? Ingat tidak? Harga mutlak X kalau lebih besar dari A, maka bentuk penyelesaiannya seperti apa? Betul, X-nya kurang dari min A, atau X-nya yang lebih besar dari A. Jadi dua ini ya. Maka sehingga ini adalah X-nya, kita anggap X-nya, dan ini adalah A-nya. Sehingga bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya pertidaksamaan linier yang kita jalankan. Berarti ini kita cari X-nya. Berarti min 1-nya harus hilang menjadi seperti ini. Ditambah 1 ya. Ruas kanan dan ruas kiri. Ini pun ditambah 1 ruas kanan dan ruas kirinya, sehingga didapatkan X-nya lebih besar dari 3. Nah, kalau sudah di sini, inilah adalah HP-nya. Kita buat kesimpulannya bahwa himpunan penyelesaian kasus ini meliputi 3 bagian ini. 0 antara 0 hingga 2, kemudian X lebih kecil min 1, dan X-nya lebih besar daripada 3. Mudah ya? Pada kasus sebelumnya, kita tahu pada kasus ini bentuk pertidaksamaan pada kasus yang pada awal slide tadi bahwa ada kasus bentuk seperti ini yang kita ubah dalam bentuk harga mutlak. Bagaimana menyelesaikan atau membuat bentuk harga mutlak ini?
Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui bahwa harga mutlak untuk nilai yang lebih kecil daripada A itu ekuivalen dengan bentuk yang seperti ini. Maka kita menganggapnya bahwa ini itu bagian yang harus kita buat biar kita bisa menjadikannya bentuk harga mutlak. Nah, bentuk ini kita bisa translatekan bahwa ketika harga mutlak X plus B itu lebih kecil sama dengan A, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, siapa yang jadi A, siapa yang jadi B itu yang akan kita cari sehingga terbentuklah harga mutlak ini. Perhatikan bahwa min A kita tidak A ini kita tidak tahu, B ini kita tidak tahu. Nah, caranya seperti apa? Pada bagian min A lebih kecil sama dengan X plus B di sini adalah pada bagian posisi untuk 10 ini. Kita buat bentuknya sama dengan saja biar lebih mudah memahaminya. Maka di sini ada bagian X plus B yang kurang dari sama dengan A, itu adalah bagian untuk 18-nya ini. X plus B sama dengan, kita buat bentuk sama dengan juga. Maka dari sini, yang posisi ini kita ulaskan dulu. Ini adalah, kita buat dalam bentuk ini, X-nya di sini berarti punyanya 10 pada bagian yang ini. Sehingga X di sini sama dengan 10, maka min A min B di sini adalah 10. Nah, di sini karena pada posisi ini X-nya sama dengan 10. Itu adalah min A min B. Tinggal pindah aja. Kita nyari nilai X-nya. X-nya di sini sama. Maka kita buat bentuk kesamaan seperti ini. Sama dengan yang kasus ini, X plus B-nya itu sama dengan A. Sedangkan pada posisi ini, X-nya sama dengan 18. Maka di sini, kalau X-nya kita cari, X itu sama dengan A min B. Maka X-nya di sini yang sama dengan 18, A min B-nya sama dengan 18. Maka kita punya dua persamaan, yaitu min A min B sama dengan 10, A min B-nya sama dengan 18. Untuk mencari kesamaan ini, untuk mencari nilai A dan nilai B, apa yang harus dilakukan? Betul, kita cari dengan menggunakan eliminasi, dengan cara mengeliminasikan. Boleh dengan cara dikurangkan, menghilangkan A-nya terlebih dahulu, atau menghilangkan B-nya terlebih dahulu, terserah kalian. Nah, Bu Ain di sini menambahkan, kalau ditambah yang hilang nilai A-nya ya, sehingga karena min B ditambah min B menjadi min 2B itu sama dengan 28. Maka di sini B-nya akan sama dengan min 14, karena 28 dibagi min 2 sama dengan min 14. Selanjutnya karena B-nya sudah ketemu, kita masukkan ke salah satu persamaan. Boleh yang pada posisi atas, boleh yang bawah, terserah kalian. Bu Ain masukkan pada posisi yang bawah. Kita ganti B-nya adalah min 14, sehingga bentuknya seperti ini. Maka nilai A-nya akan sama dengan berapa? Ini menjadi plus ya, karena min ketemu min di sini menjadi plus. A-nya di sini sama dengan 18 dikurangkan 14, yaitu sama dengan 4. A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, kita tinggal memasukkan ke dalam bentuk yang ini. Kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan nilai ke A-nya siapa, B-nya siapa. Sehingga didapatkan bentuk harga mutlak X plus B lebih kecil sama dengan A. B-nya ini kita ganti menjadi min 14, A-nya kita ganti dengan 4. Sehingga kita dapatkanlah bentuk harga mutlak seperti ini. Bisa dipahami ya? Doa tanpa usaha itu bohong. Usaha tanpa doa itu adalah kesombongan. Sampai jumpa.